Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Oke, lagi apain? Hari ini gimana latihan nggak? Tadi pagi latihan gym sih. Oh, gym aja nggak latihan lapangan? Oh enggak, jadwalnya enggak. Soalnya emang kan Oh, enteng-enteng aja kita cuma jaga. oke. Yang pertama-tama terima kasih dulu, thank you buat Ginting udah luangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Dok Andi. Sekarang kan lagi karantina, lagi self isolation, lagi PSBB. Itu tuh program latihannya Ginting ada perubahan nggak sih? Maksudnya program latihan selama COVID pandemik ini ada perubahan? Apa Iya, seperti biasa aja? pasti ada perubahan sih. Soalnya kan memang kan di satu sisi pertandingan juga nggak ada sampai jangka waktu yang belum tahu sih sampai kapan ya. Cuma mungkin kemungkinan sampai Juni atau Juli itu emang nggak ada jadwal pertandingan. Latihannya dikurangin soalnya emang kita juga khawatir takutnya kalau terlalu capek kan imunnya sendiri jadi itu rendah jadi rentan buat bisa kena gitu kan ya. Ada dua hal nih pertanyaan berkaitan sama program latihan. Yang pertama, gimana kamu menjaga imunitas kamu? Maksudnya biar kamu tetap rasa fit terus tuh apa yang kamu lakuin supaya teman-teman yang di luar juga tahu. Terus kemudian yang kedua, kalau intensitas yang dikurangin kan pasti makannya juga berubah ya, artinya diatur juga. Kalau dulu makannya segini, padahal latihannya berat banget gitu. Nah itu ada perubahan nggak? Atau ada yang ngatur ya? Memang udah ada yang ngatur? Gimana? Ya kebetulan memang di sini kalau dari segi makan sih udah ada yang ngatur sih, maksudnya dokter gizi segala macam udah ditakarin sih ya. Kayak misalnya latihan berat harus dapat kalorinya segini apa gimana, jadi udah dihitung-hitung sih. Yang pasti sih dari pola hidup sehat sih ya. Pertama mungkin dari ya pasti olahraga udah pasti kan, dari latihan segala macam udah termasuk olahraga. Terus juga selesai olahraga sih disempetin kayak buat berjemur lah, kayak mungkin beres latihan tuh kisaran jam 10 atau 10 kurang gitu, itu sempetin buat jemur kira-kira 15-20 menit lah ya. Tetap makan 4 sehat 5 sempurna yang pasti, jadi kayak sayur-sayuran, buah-buahan, daging, nasi segala macam tetap masuk normal sih. Cuman mungkin takarannya itu agak dikurangi soalnya memang kan dari latihan intensitasnya juga nggak setinggi sebelumnya, jadi ya makannya juga harus dijaga, jadi jangan sampai latihannya turun malah jadinya gendut atau gimana. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah topiknya kita tentang positif ini ya, positive thinking, positive act, and positive talk positively gitu. Olimpiade 2020 kan diundur nih. Olimpiade 2020 tuh diundur. Padahal Ginting udah qualified untuk masuk sebenarnya ya kan, mesti secara peringkat ya. Terus kemudian kita latihan terus, tapi pertandingannya kapan kita juga nggak tahu ya, masih belum tahu nih kapan. Nah, tapi setiap every bad situation tuh pasti ada something yang positif gitu ya. Maksudnya jam yang mati aja tuh sehari 2 kali itu selalu pas waktu yang tepat gitu, menunjukkan waktu yang tepat. Nah, pertanyaannya adalah sisi positif apa yang kamu ambil dari ya ini Olimpiade mundur, terus kemudian pertandingannya masih agak nanti, itu tuh apa sisi positif yang bisa kamu lakukan? Ya kalau direnungin sih ya, maksudnya kalau dipikir-pikir lagi cukup banyak sih, maksudnya hal positif yang bisa diambil, meskipun dalam keadaan yang bisa dibilang pasti orang-orang atau kita sendiri bisa nangkepnya malah kebanyakan negatif atau gimana. Jadi tergantung ya perspektif kita sendiri sih masing-masing kayak gimana. Terus kalau dari sisi aku sih paling di undurnya Olimpiade pasti ini sih ya, dari segi persiapan pasti lebih bisa dimatengin lagi sih. Maksudnya masih ada waktu lagi buat nambah atau buat diperbaiki lagi sampai nanti ke Olimpiade sih ya. Terus juga kan kebelakangan ini kan memang sibuk banget tuh, kayak road to Olympic tuh benar-benar kayak bikin pressure, bikin stress kayak juga. Terus juga kan memang rentetan pertandingan banyak banget gitu Dok. Jadi sampai kayak kita pertandingan seminggu 2 minggu, pulang kayak cuma seminggu 2 minggu kita udah berangkat lagi, karena kan memang sebisa mungkin pertandingan sebanyak mungkin biar dapat hasil yang bagus juga, dapat poin buat ngejar ke Olimpiade juga. Dan di situ kan pasti kan waktu kita pulang kan nggak ada waktu istilahnya rehat lah ya. Ya di waktu-waktu ini benar-benar kayak ya kita
habisin semua buat benar-benar diperbaikin, dibagusin lagi sih. Jadi sisi positifnya kalau aku sih ke situ sih. Oke, ya, kita kenal pertama kali itu di 2014 Youth Olympic Games di Nanjing gitu. Jadi 6 tahun yang lalu, ketika itu saya ketemu Ginting, lihat permainannya Ginting, oh ini bakalan jadi nomor 1 di dunia, bakalan merebut emas Olimpiade. Amin. Itu Amin. ya keyakinan yang aku dapatkan gitu ya. Dan yang mungkin ini jalannya seperti ini gitu. Kalau Olimpiade ini masih Juni atau Juli, mungkin kamu belum siap untuk dapat emas, tapi nanti kalau diundur jadi dapat emas malahan ya kan, karena segala sesuatunya Iya. segala sesuatunya ada di prepare. Dan aku juga ingat kemarin kalau nggak sempat kita chattingan, kamu sempat ada keluhan karena schedule yang cepat juga, terus ada ya mungkin nggak enak di lutut dan segala macam sempat ya. Iya, sempat ada sih. Jadi ya makanya karena sempat nanya ke dokter Andi juga kan, kayak apa nih yang harus diperbaiki segala macam. Nah di waktu-waktu ini emang kayak ya lebih fokusin ke situ. Jadi nanti kalau misalnya udah ada pertandingan lagi, emang udah benar-benar siap sih gitu. Oke, jadi kita tahu semua bahwa caranya Ginting untuk merubah kekecewaan Olimpiade mundur menjadi sebuah motivasi itu adalah Ginting melakukan hal-hal yang positif. Ginting memperbaiki kekurangannya, apa yang masih kurang, apa yang masih lemah diperbaikin lagi, sehingga ya semoga Tuhan menghendaki Olimpiade 2020 Ginting meraih yang terbaik ya. Amin dok, terima kasih. Nah, semua orang itu nggak sabar pengen COVID-19 ini selesai gitu, sehingga akan kembali ke normal life gitu ya. Iya. Dan semua orang pasti ingin mengisi hal-hal yang positif seperti Ginting tadi. Nah, pertanyaanku adalah, what's your next goal? Artinya gini, ketika pandemi COVID ini udah selesai, apa yang akan Ginting lakukan setelah ini ada jadwal pertandingan, udah boleh keluar, nggak ada isolasi lagi dan segala macam tuh, apa yang ingin kamu lakuin? Banyak sih tuh. Banyak ya? Apalagi yang paling ya pasti kan sangat paling pengen yang paling utama kan ya pertandingan itu kan. Ya memang kita nggak tahu sampai kapan pertandingan bakalan nggak ada, cuman pasti ditunggu-tunggu ya pertandingan lagi juga sih, soalnya emang kayak udah jadi kebiasaan aja sih selama beberapa tahun ini, kayak rentetan pertandingan banyak banget, sampai sekarang udah sebulan ini kok nggak ada pertandingan, kayak aneh aja gitu. Oke. Terus yang kedua pasti sih ya, terus juga pertandingan banyak, maksudnya goals aku yang kayak pengen juara, pengen ngambil di pertandingan itu masih ada beberapa yang pengen dicapai, jadi masih belum kesampaian sih, jadi ya gitulah. Masih pengen cepet selesai sih, pasti gimana ya, mesti sabar banget sih, apalagi kan emang ini nggak boleh, istilahnya kita nggak boleh ngelakuin hal-hal yang kita lakuin pada umumnya, kayak keluar atau ketemu orang, apalagi kita istilahnya kita makhluk sosial gitu ya, jadi kita kayak nggak ketemu orang tuh paling nggak bisa gitu, apalagi aku sendiri di sini udah berapa lama nggak boleh keluar juga, ya bosen pasti, cuman ya ini yang kita harus sabar lakuin, jadi memang itu sih. Ketemu keluarga juga apalagi dok. Iya. Ketemu keluarga juga emang nggak boleh, jadi ya udah di sini dulu aja. Aku juga kasih tahu mereka info-info kayak ya mesti ngapain, mesti gimana segala macam kan. Di sini juga kita diedukasi kayak ya dari jemur tadi. Aku biasa dulu sebelum-sebelumnya juga nggak rajin jemur di pagi-pagi itu sih. Terus juga aku ngasih tahu ke keluarga, ya jemur jam segini, kira-kira 15-20 menit, olahraga sambil gerak-gerak segala macam kan, buat biar imunnya juga meningkat juga kan. Jadi ya itu sih. Mungkin teman-teman kita bisa belajar dari Ginting. Yang pertama adalah Ginting ini dia bisa bersabar. Artinya kita tuh suruh social distancing tuh kadang-kadang susah ya kan, karena makhluk sosial tadi, kadang-kadang nggak berjabat tangan sama orang aja, kadang-kadang nggak kok aneh nggak ketemu orang, terus kemudian jenuh, refreshing, pengen keluar dan segala macam. Nah, tapi yang dilakukan sama Ginting itu adalah dia tetap stay pada rules ya, artinya bersabar. Ya memang ini kehidupan yang
yang harus dijalanin. Semua orang di dunia ini juga, ya semua orang ini di dunia ini juga pasti jalanin, dan ini adalah sementara, bahwa akan selesai, dan justru apa yang kita lakukan, kita kerjakan sekarang ini harus bermanfaat, harus positif ketika nanti COVID-19 ini udah selesai gitu. Itu keren banget sih. Justru bisa dipikirnya malah kebiasaan kita yang bagus saat ini malah jadi nanti bakalan ke bawah nanti pas sudah COVID selesai sih. Jadi dari pola hidup sehat, makan makanan bergizi, segala olahraga segala macam, secara nggak langsung pasti nanti jadi kebiasaan lagi setelah COVID sih. Ini kan masyarakat kita sekarang kan menghadapi krisis ini tuh banyak yang down, banyak yang stres, banyak yang marah, banyak yang cemas dan segala macam. Nah, terakhir kali ya, mungkin tipsnya Ginting atau sebagai seorang atlet menghadapi keadaan yang sulit, itu selalu ada keadaan sulit kan, selalu di pertandingan atau apapun tuh, apa ya tipsnya Ginting untuk menjadi lebih kuat lagi gitu? Memang pasti ada rasa kayak kecewa sih, sakit juga, maksudnya sedih juga lah, apalagi kan misalnya pertandingan yang pasti kan kita mikirnya wah pertandingan ini kok kalah, jadi pasti beberapa hari kemudian kok kayak gak ada semangat gitu, jadi kayak maksudnya ya istilahnya ngedown lah gitu ya. Cuma kan mesti mikirin lagi kayak ini cuma pertandingan saat ini sekarang doang kok, maksudnya di depan nanti masih ada kesempatan yang lain, masih ada pertandingan lain. Jadi ya sama kayak COVID ini cuma sementara gitu. Jadi kayak misalnya kita nggak usah terlalu mikirin, nggak usah terlalu terlalu stres kali ya. Selama kita jaga kondisi, kebersihan segala macam, oke aja sih kalau kita bisa ngikutin anjuran pemerintah kayak social distancing segala macam, ya pasti COVID ini juga bisa berakhir cepet sih. Oke, keren banget. Jadi poinnya dari Ginting sih ya, ketika seorang having a hard time itu remember this is only temporary ya, artinya ini tuh cuma sementara gitu kan. Nah, bahwa life is a circle kan, kadang-kadang happiness, kadang-kadang sadness, kadang-kadang good time, kadang-kadang hard time, tapi ya ketika kita hard time pasti akan ada the good times tuh on the way gitu. Artinya ketika saat kita hard time ini, keadaan yang sulit ini, gimana kita tetap positif, melakukan hal-hal yang produktif buat kita dan buat negara kita. Oke, aku sih nggak akan mengganggu waktu kamu banyak gitu. Intinya sebagai dokter yang mengenal kamu sejak 6 tahun yang lalu, boleh dong aku menyampaikan harapan atau keinginan buat Ginting. Intinya ya kalau Dok Andi ditanya tuh selalu punya keyakinan bahwa Ginting tuh bakalan menjadi nomor 1, itu hanya waktu gitu, asal nggak cedera, ya nggak cedera dan tetap sehat gitu kan ya. Jadi dan Dok Andi pasti percaya banget Ginting tuh melakukan hal-hal yang positif, memperbaiki semua kekurangannya, kelemahannya yang ada, selalu merasa hijau, nggak pernah puas pada apa yang dimiliki, selalu ingin lebih baik lagi, itu Ginting pasti. Ya kan? Terus ya udah, mungkin itu ya, Sari. Mungkin closing statement buat Ginting, buat teman-teman yang dengerin Insta Live ini, apa gitu, maksudnya untuk stay healthy, stay safe, atau apapun lah. Coba silahkan. Ya, pasti yang pertama ya, semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terus juga tetap harus stay safe, stay healthy, dan juga stay at home. Jadi meskipun kalian nggak bisa pergi kemana-mana, tapi tetap lakukan ya apapun hal yang produktif di rumah masing-masing. Amin. Oke, thank you banget Ginting, tuh banyak banget yang titip salam, semuanya banyak yang titip salam, teman-teman gue juga pada live, aduh gue fans yang Ginting, kapan ketemu dan segala macam. Ntar kalau ke Eminence gue kasih tahu biar foto sama Ginting. Terima kasih dulu, thank you buat Ginting udah luangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Dok Andi. Udah, good luck ya.